Di sini adalah saatnya kemenangan metafisika. Karena dari pendapat yang merespon dari paparan saya di moderatori didukung oleh Mas Henry yang menjelaskan semuanya itu. Bagi saya sendiri, novel saya ini, novel Anak Turun Erlangga ini memenangkan metafisika. Karena tidak perlu dipaksakan harus fisika. Seperti novel Lanang. Novel Lanang itu pertentangan antara kedokteran hewan sama obat sama dukun hewan. Di situ dukun hewannya kalah oleh perdagangan obat hewan dan oleh kedokteran modern, bioteknologi. Dengan penjelasan yang terakhir oleh Bapak Ahoilab tadi, di situ menjelaskan sesungguhnya bahwa metafisika itu bukan sekedar klinik atau mistis. Kalau cerita-cerita saja tanpa ada pemikiran-pemikiran yang mendalam seperti yang disampaikan, itu dengan pembuktian-pembuktian yang logis masuk akal, maka metafisika kalah oleh hal yang fisik dan menjadi semacam hanya klinik atau mistis. Tidak demikian. Karena ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwasanya ada namanya teknologi fisika kuantum. Di pasir yang kelihatannya kecil, itu masih ada atomnya. Ada inti atom dan nukleon dan proton, ada di bawahnya lagi. Sekarang secara metafisis kita bertanya, sejauh mana paling kecil? Atau perbedaan, adakah yang terkecil itu dengan tidak ada? Tidak. Tetap ada perbedaan. Walaupun kita itu manusia diciptakan seperti debu yang kecil, kita tetap ada. Walaupun di antara ketiadaan kita di hadapan Tuhan, kita tetap ada. Dan itu diakui oleh Tuhan. 0,000000001 kecil sekalipun, tetap keberadaan kita diberi hak kebebasan untuk memilih. Berarti kita tetap ada. Bahwa ada energi-energi yang disampaikan oleh Mas pembicara yang 1 bulan yang lalu tentang cerita-cerita yang tadi dinyatakan ada naga, ada kehidupan yang supranatural yang tidak kelihatan dan sebagainya. Itu tetap ada. Buktinya apa? Buktinya doa itu sendiri mempunyai kekuatan. Kita tidak bisa melihat doa itu sebetulnya metafisika atau fisik, tetapi dengan logika ilmu pengetahuan, ada fisika kuantum yang teleologi yang paling jauh, dunia di seberang sana yang paling jauh di mana, tetap secara logis ada. Yang kelihatannya tidak ada, tetap ada. Bahkan udara bergerak itu bisa menggerakkan segala sesuatu, walaupun udara itu tidak kelihatan. Demikian Mas Henry, itu cukup saya kira untuk menjadi gong kita bahwa acara tradisi lesan ini sangat penting sekali. Karena apa? Sering kita itu dikalahkan oleh bisnis yang fakta harus ada uangnya, harus ada bisnis yang memenangkan ekonomi. Tetapi kita lupa pada tradisi-tradisi lisan, tradisi-tradisi budaya, doa, nyadran dan sebagainya, itu semua penting. Buktinya salah satu contoh di dalam Alkitab sendiri dinyatakan Rasul Paulus pada saat dia itu dipenjara di Efesus, dia senjatanya cuma doa, walaupun tidak kelihatan. Doa itu apa? Kekuatan. Doa itu juga energi juga dengan teori tadi, logika, fisika kuantum itu tadi. Dia bisa berdoa dan meruntuhkan tembok di penjara Efesus dan rantainya patah semuanya. Hanya karena dia berdoa dan menyanyi saja. Menyanyi saja bisa mengalahkan. Dan menyanyi yang tidak ada wujudnya itu merupakan hal yang fisik ternyata dari sini. Dan itu meskipun sampai sekarang belum bisa dibuktikan, ya itu baru namanya disebut metafisika. Karena belum ada metodologi ilmiah yang membuktikan bahwa itu nyata. Tapi ini tetap kita yakin ini ada, makanya tradisi lesan dan budaya kita ini harus terus dipelihara. Karena buktinya Barat sendiri sekarang itu juga bingung, akhirnya meninggalkan gereja dan sebagainya, menjadi ateis dan sebagainya, meninggalkan Tuhan. Padahal mereka lari kepada tradisi panteisme dan sebagainya yang semuanya membutuhkan spiritual. Dan spiritual itu sendiri ternyata juga ada nyata fakta. Walaupun belum bisa dibuktikan secara ilmiah, baru kita tahu bahwa sekarang ini posisinya masih metafisis. Tetapi jelas metafisis bukan dukun, bukan klinik, lebih dari sekedar itu. Metafisika Bencana Lapindo di Sidoarjo dalam novel Anak Turun Erlangga. Kita tahu novel itu karya fiksi, jadi khayal. Bahasanya lebih berkendaraan bahasa. Jadi bukan berdasar filsafat.
Kekuatannya pada karya itu secara bahasa dapat merangkai, meskipun rasional tetap kajiannya bahasa, sastra. Ceritanya boleh khayal, boleh apapun. Nah, perbedaannya antara khayal dalam novel dengan metafisika dalam filsafat itu adalah kalau dalam karya sastra boleh sebebas apapun walaupun tidak masuk akal, boleh melabrak apapun. Tetapi kalau dalam metafisika itu harus tetap memenuhi kaidah logika masuk akal. Metafisika artinya meta itu di atas, melampaui atau dibalik, di luar fakta, di luar fisika, di luar fisik, di luar kenyataan. Jadi segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh kenyataan dalam fisik, hal fisik nyata, itulah metafisika. Contohnya ketuhanan. Ketuhanan itu kan tidak bisa dijangkau oleh fisik. Tetapi secara logika, masuk akal, kita bisa memikirkan bahwa di situ kita bertuhan. Begitu. Jadi pijakannya adalah di sini. Meta di atas, fisika hal yang fisik. Berbeda dengan karya novel ini, novel saya itu novel sastra yang bebas, karangannya boleh apapun, melanggar logika boleh. Tapi kalau fisika boleh sebebas apapun yang tidak dapat dibuktikan secara penelitian ilmiah, boleh dilakukan namun harus masuk akal. Metafisika batasannya dengan ilmu pengetahuan. Kaidah ilmiahnya harus jelas, kaidah ilmiah di dalam ilmu pengetahuan, epistemologi. Tetapi kalau metafisika, dia belum ditemukan kaidah ilmiahnya, belum ditemukan penelitian bahwa hal itu memang fisik seperti begitu. Mengapa saya tertarik dengan pembahasan di ATL sebulan yang lalu tentang Lapindo? Karena secara kaidah ilmiah fisik jelas ada dua hal kontradiksi di dalam hal fisik berdasar ilmu pengetahuan dan penelitian tentang terjadinya bencana pada Lapindo yang merupakan perusahaan milik Bakri yang mengebor minyak di Blok Berantas. Yang pertama adalah soal kesalahan manusia dalam pengeboran yang tidak tepat sasaran, entah karena soal teknis apa di situ yang pasti, ini kesalahan manusia. Yang kedua adalah hal alam yang berbicara terkait dengan geografi geologi, bencana yang terkait dengan gempa 2006 itu di Jogja, ada gempa bumi di Jogja, kan begitu. Dan ada terkait juga dengan gerakan-gerakan vulkanik di mana Gunung Kelut itu masih aktif, gunung-gunung yang lain di sekitarnya juga aktif, Semeru aktif. Ini berpengaruh pada gerakan gesekan yang menimbulkan lusi. Lumpur Lapindo itu menyembur keluar, fluidnya mengalir karena tekanan sehingga jeblos. Tetapi teori yang kedua ini ditolak oleh sebagian besar ilmuwan. Mengapa? Buktinya di tempat lain tidak apa-apa untuk pengeboran minyak. Tetapi yang lebih utama disalahkan adalah kasus manusia yang tidak bertanggung jawab lah istilahnya. Karena kesalahan itu. Mengapa demikian? Oleh karena hal yang fakta ini bisa dibuktikan, maka kita bisa membandingkan dengan cerita sebulan yang lalu. Dinyatakan muncul orang bergentayangan di situ, hantu muncul dan sebagainya. Itu kan hal yang tidak bisa dibuktikan secara fisika nyata, ada bendanya. Itu hanyalah cerita-cerita lisan yang bermunculan dan sulit bisa dikatakan itu dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa demikian? Oleh karena kita tahu nenek moyang kita lebih pada tradisi-tradisi lisan yang secara ilmiah itu sulit untuk bisa masuk nalar, masuk logika karena terlalu bebasnya. Tapi bagaimana kita membuat tradisi lisan kita itu dapat dipertanggungjawabkan,
dan dapat diterima secara ilmiah, tentu kita harus mempunyai upaya itu. Upaya itu adalah upaya penelitian ilmiah bahwa tradisi lisan yang kita kibarkan ini saat ini mempunyai kaidah-kaidah ilmiah, penelitian ilmiah, mulai dari permasalahan, identifikasi masalah, materi, metode, pembahasan, sampai kesimpulan, itu memenuhi kaidah epistemologi, filsafat ilmu pengetahuan. Maka kita harus dapat melangkah itu, tetapi sebelum dapat melangkah ke itu, sebelum dapat dinyatakan secara ilmiah, kita harus punya asumsi. Karena belum dapat dinyatakan secara fisika, harus punya asumsi dulu. Asumsi yang masuk akal meskipun belum ada bukti-bukti fisik. Asumsi inilah yang menjadi dasar metafisika. Asumsi bahwa Tuhan itu ada, bahwa alam semesta itu ada, walaupun tak berujung, kita tidak tahu tempatnya di mana. Ada dunia lain, ada galaksi lain, bahwa ada surga, ada neraka, ada cerita hantu gentayangan di Lapindo, ketemu dengan makhluk halus di Lapindo. Kita harus bisa menghubungkannya itu, bahwa ini dapat diteliti secara ilmiah. Disitulah letaknya metafisika, karena dasar metafisika itu ada dua, yaitu secara ontologi. Dia berada oleh karena ada. Ini ilmu ada, bahwa apa yang kita bahas dengan asumsi kita itu betul-betul ada. Nah, sesudah ontologi ini berada, maka kita dapat melanjutkan dengan kosmologi metafisik. Bahasan metafisika hanya dua ini. Secara umum paling kuat adalah ontologi tentang ilmu ada itu, dan tentang kosmologi metafisik, tentang alam semesta, dunia yang tidak berujung, tidak mempunyai waktu yang berhenti, dan terus-menerus mengalir. Dan kita sekarang dalam masa yang mana dengan kondisi Lapindo saat ini. Oleh sebab itulah, maka ini saya anggap cocok dengan apa yang pernah saya tulis pada tahun 2019, diterbitkan bukunya. Namun ceritanya itu lama, prosesnya lama, karena di sini ada Lapindo tahun 2006. Maka buku ini mempunyai cerita-cerita yang ada hubungannya dengan Porong, ada hubungannya dengan cerita Panji, ada hubungannya dengan bencana alam, ada hubungannya dengan metafisika itu sendiri. Ini yang pertama, cerita Panji yang menjadi benderanya TV Panji. Ini adalah cerita Panji alternatif. Oleh karena semua yang ada di sini saya bolak-balik sesuka saya, karena ini adalah cerita fiksi. Panji Asmoro Bangun yang umumnya ada di Jenggala, ini saya balik posisinya di Kediri, di Panjalu. Galuh Chandra Kirana yang posisinya di Kediri, saya balik posisinya di Jenggala. Namanya juga sama, Dewi Sekartaji. Layar Terbuka, Cinta Anak-anak Erlangga, Penyamaran dan Misteri Dimensi, Kitab Besar dan Kepergian, lantas Negeri Asmarantaka dan Panji Semirang. Nah, Asmarantaka ini tempat saya dan Mas Henry itu pernah menjadi aktivis lingkungan, yaitu di PPLH Seloliman. Tapi saya adopsi menjadi Asmarantaka. Di sini Panji Semirang adalah Dewi Sekartaji yang menyamar sebagai Panji Semirang sesudah sebelumnya dia menyamar sebagai Gambuh warga Asmara. Gambuh warga Asmara. Nah, di sini penyamaran dimulai dari Jenggala. Mengapa dari Jenggala? Ini ada kata-kata porong di sini. Ada kata-kata porong di sini. Makanya di sini peperangan antara Panjalu dan Jenggala diantaranya akibat perebutan bandar-bandar dan muara sungai di Porong dan Gedangan yang dikuasai oleh kerajaan Jenggala yang menjadi pintu utama perdagangan. Jadi Porong luar biasa.
zaman dulu di dalam cerita ini, terlepas dari sejarahnya gimana, ini urusannya Mas Henry karena ahli Panji yang sesungguhnya. Di sini hanya fiksi saya, tapi berdasar tulisan-tulisannya ada juga. Nah, selanjutnya di sini Galuh Chandra Kirana yang putri di porong kerajaannya Jenggala itu posisinya di Sidoarjo. Dia memikirkan perang yang tidak habis-habisnya itu, lantas dia keluar menuju tempat bersama rakyat-rakyat. Dia menjadi gambuh warga asmara, lantas dia di sana ngamen. Dari ngamen itu anak buahnya yang mbok embannya itu menyarankan dia menyamar sebagai Panji Semirang laki-laki. Dan dia menemukan sebuah tempat bernama Asmarantaka di lereng Gunung Penanggungan atau Pawitra, di mana di sana ada Candi Jolotundo atau pemandian Jolotundo, di mana pemandian Jolotundo ini adalah tempat Airlangga melakukan samadhi ritual yang suci dalam pemandiannya. Pada saat dia pembuangan sesudah Dharmawangsa runtuh, dia bersama Patih Narotama mengembara di sana untuk membangun kembali kerajaan Kahuripan Amomedang yang dibangun oleh Empu Sendok, dilanjutkan oleh Dharmawangsa. Di sana menimbulkan jejak-jejak, ada banyak candi di sana. Maka sesudah dia bertemu di sana itu, dia berhasil meneruskan kerajaannya sampai menjadi raja yang besar hebat dengan pendidikan, dengan pengetahuan pembangunan yang tiada tara, tidak ada bandingnya pada masa itu, sehingga dia disebut sebagai Maharaja Airlangga. Tapi walaupun dia maju dengan perdagangannya, dengan apapun, dia tetap rendah hati, tidak mau melakukan ekspansi seperti Mojopahit. Tetapi dia membangun perekonomian, pertanian, perdagangan, pendidikan, dan semuanya dengan Cina, dengan negara-negara sekitar, sampai seluruh wilayah Asia Tenggara itu tahu bagaimana kebesaran Maharaja Airlangga itu. Dan di sana ia dapat melanjutkan itu sampai akhirnya sekarang Universitas Airlangga memakai nama Airlangga itu sebagai nama universitas. Tetapi pada saat dia tua dan harus muksa, dia gamang karena anak perempuannya tidak mau menjadi penerus. Tinggal 2 anaknya yang meneruskan. Harus dipisahlah kerajaan Kediri dan Jenggala yang akhirnya dipisah dengan Sungai Berantas oleh Empu Barada dengan air Tirta Amerta yang menunggang Garuda Mukti yang menjadi simbol Universitas Airlangga itu. Tetapi oleh karena pertentangan antara 2 keturunan ini tidak dapat berdamai sampai akhirnya muncul masa di mana Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji melakukan ritual-ritual yang menapak jejak dari Airlangga, termasuk di Candi Jolotundo, pemandian Jolotundo itu. Dan di bawahnya ada yang namanya Padepokan Asmarantaka yang tidak lain adaptasi dari Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Seloliman. Disitulah terjadi peristiwa-peristiwa terkait dengan metafisika ini. Nah, ini sejarah di mana Porong menjadi saksi sampai termasuk wilayah-wilayah di sini. Oke, di situ ada kata-kata apa, ada ide dari Kanda untuk menelusuri hal yang di luar nalar itu. Semuanya tampak di luar nalar, semua ini gabungan-gabungan dari cerita-cerita. Tetapi peperangan antara mereka tidak pernah berhenti oleh karena ada konflik-konflik kepentingan antara para pendukung Asmarantaka itu yang melibatkan orang-orang luar termasuk dari Cina dan lain sebagainya. Dan peperangan itulah yang menjadi sebab mengapa kejayaan Airlangga yang tidak dapat diteruskan itu justru menjadi bencana-bencana di sekitarnya. Dan ini tidak bisa dinalar.
Di balik Gunung Pawitra itu pastilah Kanda Inu Kertapati berada. Di sini Galuh mencari Inu Kertapati. Lantas di sini para prajurit terhiburkan dengan penyanyi Gambuh Puas. Ini dia mencari suaminya yang dipisahkan itu. Sampai akhirnya dia harus mencari, akhirnya ketemu di Pawitra ini. Dan kerjasama dengan orang luar, misalnya dari Cukufe ini, namanya juga mengambil dari orang Tiongkok, ini menanyai tentang kerajaannya dengan kerjasamanya. Dan pada saat itu ada orang-orang yang bisa bekerja, namun ada juga orang-orang yang jahat, di antaranya tokoh-tokoh antagonis seperti Krana Sawandana. Nah, jadi ini nama-nama Cukufe dan sebagainya saya ambil dari sejarah Panji yang beredar di mana-mana. Nah, di sini ada kata-kata, sekembali di negeri Asmarantaka, dalam kesempatan terpisah, Panji Semirang menyampaikan satu hal, kuda perwira dan kuda peranca. Nah, ini adalah penyusunan sebuah kitab besar bersama untuk menjadi besar, untuk menjadi kahuripan yang besar, medang raya yang besar, kahuripan raya yang besar. Namun ini semuanya tidak terjadi akhirnya. Mengapa bisa demikian? Dan ini akhirnya nanti ada kaitannya dengan kondisi bencana di Lapindo itu. Ini kelihatan tidak masuk akal karena memang tidak ada bukti-buktinya, tapi ada ceritanya di sini. Itu dapat dihubung-hubungkan. Mengapa kita kok bertuhan? Mengapa kita ini kok harus mendapatkan sesuatu dengan cerita-cerita yang kita jumpai setiap hari di Lapindo itu, dengan cerita lisan yang beredar di mana-mana. Berbedaan dengan cerita-cerita di barat, mereka bisa membuat cerita-cerita yang kelihatannya khayal, tapi akhirnya dapat dibuktikan secara ilmiah, sehingga mereka dapat menemukan penemuan-penemuan ajaib pada saat abad pencerahan of Klorung itu menimbulkan revolusi industri dan sebagainya. Tetapi kita sampai sekarang masih begini, untuk 100 tahun yang akan datang masih membutuhkan bisa mencapai kemajuan. Karena apa? Cerita kita belum dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi dengan adanya peristiwa yang ada di Lapindo ini membuat saya berpikir bahwa bagaimana ini? Apakah kita hanya terjebak oleh melestarikan cerita rakyat itu tanpa ilmiahnya? Sebetulnya kita dapat membuat ilmiahnya. Tapi ilmiah kita rata-rata lebih kepada soal aksiologi, yaitu soal etika, soal kinerja, soal bagaimana baik, buruk, benar atau salah. Belum sampai kepada epistemologi bahwa cerita-cerita rakyat itu dapat kita kembangkan dalam sebuah ilmu pengetahuan yang dapat membuat kita maju. Nah, di sini ada cerita pada saat dia mencabumi dari luar negeri itu bekerja sama dengan Panji Semirang di Asmarantaka. Dia harus bepergian juga ke Bali dan sebagainya. Ada yang namanya PPLH Bali. Kalau untuk membuat gampang ceritanya, PPLH Bali itu bagian dari PPLH Seloliman. Jadi pecahannya atau sekarang masih ada. Nah, dalam perjalanan di situ dia menemui yang namanya Lapindo. Dia menemui kondisi seperti yang dijumpai dengan lapangan yang kosong tanpa kehidupan dan orang mendapatkan suasana magis dan lain sebagainya. Itu muncul di sini. Kereta kuda ditumpangi rombongan awak negeri Asmarantaka mendadak masuk daerah padat dan macet dan seterusnya. Ditanya dan menjawab maksud kepergian naik kereta kuda rombongan negeri Asmarantaka. Ini rombongan PPLH Seloliman ke Bali ini. Oleh pengendara kendaraan aneh-aneh itu untuk pindah berputar ke arah lain yang akan membawa mereka menjauh dari Porong menuju arah Gunung Pawitra. Ini pulang dari sana. Tapi di sana mereka menemui lumpur, Porong dan sebagainya. Nah, hubungannya apa? Ini hanya kisah. Kalau hanya kisah saja, penceritaan saja, ini hanya cerita khayal. Tetapi belum sampai kepada menanyakan hakikat, menanyakan mengapa ada sesuatu, mengapa bisa ada melupur Lapindo, ada apa dalam kosmis kita, akan menanyakan
tentang keberadaan ini. Apa maksud dari ada bencana Lapindo ini? Apakah hanya cukup karena bencananya Bakri yang tidak membayar sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya? Apakah hanya cukup itu saja? Kita tidak bisa demikian. Kalau hanya bercerita seperti novel saya ini, ya hanya cerita-cerita saja. Kalau kekuatan sastra kan hanya cerita-ceritanya masuk akal, enak, dan menjadi hiburan atau menjadi nilai-nilai moral saja. Tetapi kalau yang dimaksud dengan metafisika akan mempertanyakan Lapindo itu sebetulnya ada apa? Kok bisa demikian? Sebetulnya pesan bagi kita apa? Apakah betul-betul itu adalah semburan lumpur? Apa bukan mengandung nilai-nilai moral? Nilai-nilai moral yang bisa membuat kita berubah dalam ilmu pengetahuan, dalam kemajuan selanjutnya. Tanggung jawab kita apa? Nah, ini. Sudahlah, daripada ke arah lain, berbagai kendaraan pemakai jalan juga berjalan merambat, macet dan macet, meski katanya jalan tidak seperti arah ke daerah banjir, lumpur, dan terputus. Aku akan memastikan apa sesungguhnya terjadi di tempat yang disebut lumpur porong itu. Apa sesungguhnya yang terjadi di situ? Dia bertanya, ya jadi turun dan berjalan. Betul, itu lumpur luas yang kemudian mengering seperti daratan keras. Baunya belum masuk daerah utama, sudah kelihatan perluasan luapan lumpur itu. Dan seterusnya. Nah, bukankah lumpur itu kering? Bahkan ada anak kecil yang tak basah berjalan di atasnya. Kok iso? 3 anak berseragam putih merah berjalan masuk keluar lumpur yang telah kering. Nah, dan seterusnya. Apa maksud semuanya ini? Apakah itu hanya cerita-cerita saja? Bukan ada pesan-pesan tertentu? Nah, di sini. Ini rombongan dari itu sesudah pulang dari Bali juga lewat ke situ lagi. Dan seterusnya, waktunya terbatas. Ada juga lautan lumpur yang melakukan api di Porong yang menjadi bencana alam bagi masyarakat serta kondisi di Bali yang tercemar pengerusakan budaya akibat gempuran pengaruh asing pada zaman itu. Nah, ini ada cerita tentang Galuh Chandra Kirana dan Panji Asmara Bangun bertemu dengan seorang begawan Sukma Sejati di atas gunung di sana, di Gunung Penanggungan, menanyakan tentang rahasia itu semuanya. Nah, ini berjalan jauh ceritanya saudara-saudara ketika ada peperangan yang tidak berhenti terus. Akhirnya si begawan itu tadi mengutuk mereka. Mengutuk, akhirnya di kutuk itu terjadilah sebuah bencana yang keluar dari tempat di mana pusat-pusat peristiwa itu. Di PPLH Siluman ada yang namanya PLTM. Pembangkit listrik tenaga mikro hidrodinamik. Di situ adalah tempat pertanian organik dimulai dengan pengaliran air sungai. Nah, air sungai yang mengenai sawah itu. Jadi di sana listriknya tidak seperti kita, tetapi dari aliran air. Ini ada cerita jauh. Akhirnya terjadi sebuah peristiwa di mana mereka mati oleh karena kutukan dari empu itu yang geram terhadap pertikaian yang tidak pernah berhenti itu. Sesudah bertahun-tahun kemudian mereka muncul lagi, terdengarlah sebuah peristiwa yang jauh di masa yang sekian tahun kemudian. Mereka mati dan dikuburkan, tetapi jenazahnya muncul. Bukankah di kuburan ini hanya ada satu orang, kelting kuning saja? Mana yang lain? Mana yang kamu sebut sebagai Ande-Ande Lumut? Dan Ande-Ande Lumut, nah ini. Inung Kertapati dan Galuh Chandra Kirana baru tahu di sini menjadi bagian dari darah keluarga korban pembunuhan massal, dan Galuh Chandra Kirana menjadi anak dari pengkhianat korban setelah mereka sudah hidup. Bahkan semua kebenaran sejarah dan misterinya juga mereka ketahui setelah mereka mati. Mereka lihat dari antara orang-orang yang mengerubungi tanah kuburannya itu seorang berjalan ke depan dan berkata memanit semua pendengar ucapannya saling berpandang mata. Mereka lakon beribu cerita tentang cerita Panji atau wayang Panji. Mengalami banyak peristiwa sebagai Panji Semirang, Kelting Kuning, Ande-Ande Lumut, Bawang Merah, Bawang Putih, Golek Kencana, Keong Mas, Timun Mas, Gambu Warga Asmara, dan masih banyak lagi cerita dan versi hingga yang kalian ungkap. Nah, di sini saudara-saudara, ini adalah cerita sekian tahun lagi sesudah Padepokan Asmarantaka itu hancur oleh karena peperangan tidak pernah berhenti
dan dikutuk oleh begawan tadi di atas gunung sehingga terkena musibah banjir yang dimulai dari PLTM itu. Di sini saya sebutkan berasal dari PLTM yang ada di Seloliman itu. Diangkat tuasnya, diputar, lantas air menggerojok, lantas binasalah daerah Panji Semirang Berada yang bernama Padepokan Asmarantaka itu. Oleh karena mereka sebagai anak turun air langga itu tidak pernah damai, oleh karena sampai kapanpun Jenggala dan Kediri terus berperang. Nah, akhirnya pada satu saat zaman lain berubah, mereka tenggelam dalam kuburan dan mereka muncul lagi di sini. Saat tahu semua kebenaran itu, Galuh Chandra kiranya tidur dengan tenang sebagai bidadari, sedang Inu Kertapati telah menjadi tanah yang menimbuninya. Dengan busuknya tubuh berdarah bernanah dimakan ulat-ulat dan belatung. Inu Kertapati begitu cepat menjadi tanah dan seterusnya. Tanah dari tubuhnya begitu cepat berlipat menimbuni tubuh Galuh Chandra kiranya tanpa mengotori apalagi melukai. Bertimbun-timbun meninggi, menyelir rupa makam seluas hutan yang dipatok oleh malaikat penjaga kuburan. Nah, di sini saudara, ini inti dari metafisika yang ada tentang Lapindo ini. Dengan suara keras lelaki itu membaca tulisan yang tertoreh di permukaan daun lontar secara pelan, tenang dan dapat didengar oleh semua orang. Air Jalatunda terus mengalir tanpa henti, luapannya terus mengalir ke bawah. Ini akibat kutukan dari empu tadi, begawan itu di Jalatunda, di Asmarantaka, di Jalatunda yang lebih tinggi sedikit tempatnya daripada PPLH Seloliman yang di sini menjadi Asmarantaka. Air Jalatunda terus mengalir tanpa henti, luapannya terus mengalir ke bawah. Negeri Asmarantaka masih ada, tidak hanyut binasa oleh air yang meluap dari Jalatunda dan perang. Entah dunia lateral, negeri Asmarantaka yang mana ini. Ya tadi katanya binasa, loh kok sekarang masih ada? Oleh karena ini adalah dunia lateral yang bisa terjadi pada mana. Di galaksi yang lain mungkin kita mendapatkan ada negeri-negeri yang sama dengan kita di sini. Ada orang-orang yang kembar sama dengan kita di sini. Persediaan air di negeri Asmarantaka tak pernah habis. Namun menjadi masalah ketika negeri membendung air dalam bak cuma untuk persediaan. Dan seterusnya dapat menjadi murka lantaran air mestinya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mereka tidak tersedia. Air yang sama mengalir terus ke bawah, menggerakkan pembangkit listrik di tengah sawah. Oleh karena pertikaian itu mereka dikutuk demikian sehingga empu itu marah sehingga membuat bencana di situ. Ketersediaan air itu sangat penting bagi hajat itu banyak pihak di Asmarantaka maupun masyarakat sekitarnya. Air yang turun mengikuti alirannya pada gilirannya bertemu dengan air sungai Berantas pembelah Medang Karopan Raya menjadi dua, Panjalu dan Jenggala. Air itu terus mengalir menuju sungai Porong sebagai anak sungai Berantas. Candi Jalatunda, negeri Asmarantaka, dan mikrohidrodinamik merupakan 3 titik penting tempat terjadinya peristiwa berbeda zaman. Menyatu di 3 titik ini terdapat kekuatan energi yang menjembati lompatan-lompatan energi waktu. Di situ semua peristiwa telah terbuka secara lateral sebagai dimensi-dimensi sejarah. Betapa besarnya skala dari titik 3 ini dapat ditarik ke 3 titik luar, ke selatan sampai Samudra Hindia, ke utara sampai Medang Lumpur Porong, ke barat sampai Gunung Merati di Jawa Tengah. Area monster ini menjadi mesin sepanjang bermil-mil menyeberangi tapal batas 2 negara, Jenggala dan Panjalu. Titik tumpu sebagai penandanya berada di 3 lokasi utama, Candi Jalatunda, negeri Asmarantaka, mikrohidrodinamik. Ketiganya dipayungi puncak Gunung Pawitra, ya sekarang Penanggungan itu, yang menyebarkan karisma ke seluruh penjuru, ya sesungguhnya lubang gua yang sangat besar. Jika manusia berada di dalamnya saat tuas diposisikan secara sempurna sebagai tanda mesin mikrohidrodinamik dioperasikan jadi mesin energi makro atau makrohidrodinamik bakal kena pengaruh radioaktif yang berat dan pengalaman fatal dan sebelum terselami apalagi oleh orang macam ande-ande lumut dan keleting kuning. Nah, saudara-saudara, singkat cerita, disinilah ada yang saya tulis di sini. Masalah pengelolaan sumber kekayaan alam lokal saja mereka tidak mampu mengatasi, apalagi menghadapi bencana-bencana dan masalah lingkungan dan kemasyarakatan dalam skala lebih luas dan besar semacam banjir lumpur di Porong, Jenggala, dan meletusnya Gunung Kelut di Kediri dan seterusnya. Ini gagalnya penguasa menanggulangi banjir lumpur di Porong yang sebetulnya kaya raya sumber energi itu. Litium kita tahu bahan baterai. Nah,
Itu pula yang terjadi pada negeri Asmarantaka. Pertikaian yang sesungguhnya merupakan peperangan dalam skalanya sendiri terjadi juga tak lepas dari keterlibatan pihak asing. Nah, ini ada peperangan internal dan seterusnya. Nah, intinya adalah yang ingin saya sampaikan, kita tidak tahu yang terjadi sesungguhnya di metafisika itu apa. Tetapi berbagai kemungkinan itu bisa terjadi. Saya tadi lebih mengarang sebagai karangan bebas. Tapi saya berusaha bagaimana itu bisa masuk akal. Kalau itu bisa masuk akal, berarti saya harus punya asumsi yang kuat. Asumsi filsafat yang kuat, logika yang kuat, dan sebagainya. Sehingga apa yang dapat saya tulis itu tidak menjadi cerita khayal biasa. Tapi saya sudah mencoba di situ. Saya mengarang ya sesuai dengan kaidah sastra. Kalau itu dapat dibuktikan bahwa memang ada kenyataan metafisis semacam ini, berarti memang kita tidak hanya cukup mendapatkan kenyataan fisik yang nyata bahwa penyebab bencana Lapindo itu hanya disebabkan karena kesalahan manusia dalam pengeboran atau alam yang berbicara tentang adanya gempa bumi maupun volcano dari gunung berapi, gerakan tanah yang bergeser karena itu. Nah, secara filsafat metafisik sesungguhnya yang terjadi, kalau boleh dikatakan dari sini, ada pertentangan antara alam dan manusia yang tidak pernah sinkron. Kita sebagai khilafah itu ternyata sering serakah sehingga alam marah. Misalnya dengan pengoboran oleh Bakri itu sebetulnya kan sedang melukai alam. Tidak ada harmonisasi, padahal kita diminta untuk menjadi khilafah untuk memelihara alam dan mengelola, bukan mengeksploitasi tapi mengeksplorasi. Makanya Mas Henry aktif di Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Seloliman karena tujuannya untuk melestarikan lingkungan itu. Kalau kita memberikan satu tindakan pada lingkungan yang baik, maka lingkungan akan memberikan pada kita yang baik pula, dan harmoni ini akan berkelanjutan. Tapi ini belum sampai selesai. Meskipun sekarang kondisinya seperti ini sekarang, nah, akan terus bertanya terus, terjadi terus, karena memang pertanyaan dari metafisika itu tidak ada jawabannya, harus proses terus dan bertanya terus. Begitu saja Mas, itu kira-kira yang ingin saya sampaikan, bahwasanya di luar yang terjadi secara fisik, hal itu ada kemungkinan-kemungkinan lain hal itu, dan itu benar, boleh, sah secara metafisik kalau asumsinya jelas. Bahkan kita Tuhan saja dapat mempertanyakan semuanya itu, dan kita yakin beriman bahwa Tuhan memang mengasihi kita.